bersikap yang baik dalam menghadapi istri yang keras kepala. Masya Allah. Sama kayak gelasnya keras. Masya Allah. Luar biasa itu ya. Baik. Pak, bisa ketemu istri Bapak? Buat apa? Buat mecahin kelapa Pak. Istri Bapak keras. Aduh, keras kepala. Luar biasa. Dan selalu berprasangka buruk terhadap saya utamanya. Serta setiap apapun yang saya ajarkan mengenai keislaman, baik dengan contoh serta dengan ucapan, tetapi istri justru selalu melawan dan selalu memposisikan saya rendah. Masya Allah. Mungkin istrinya tinggi, antum pendek gitu kan. Selalu saja istri saya melawan dengan hal yang bahwa dia lebih tahu, bahkan hal yang jelas benar pun dia selalu melawan dengan keangkuhannya. Walaupun dia tahu apa yang saya sampaikan itu benar. Masya Allah. Sebetulnya, masalah ini bukan hanya dihadapi oleh suami. Istri juga kadang menghadapi suami yang begitu. Ya, dia sama aja sebetulnya. Ada istrinya yang keras, ada suaminya yang keras. Persoalannya, dalam dua posisi ini bagaimana cara menyikapinya. Saya selalu sampaikan kepada antum, ketika antum dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan kehidupan, maka pasangan itu yang terbaik untuk bisa mengantarkan antum ke surga. Sepanjang antum bisa melihatnya dengan jernih. Misal, dalilnya Quran surah ke-24 ayat ke-26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibun lit-tayyibat. Orang yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Orang yang baik akan bertemu dengan yang baik lagi. Ketika antum bercita-cita mendapatkan pasangan yang mengantarkan ke surga, maka Allah kirimkan pasangan antum yang dengan itu banyak pahala bisa mengantarkan antum ke surga. Antum menghadapi istri yang seperti ini. Nabi Nuh punya masalah dengan istrinya. Nabi Nuh sabar. Antum, istri antum, Masya Allah. Ya, lebih baik daripada istri Nabi Nuh. Istri Nabi Nuh gak mau beriman. Istri antum masih beriman. Istri Nabi Nuh gak mau ikut suaminya. Istri antum, Masya Allah. Ada kebaikan di dalamnya. Seharusnya antum bisa lebih baik dibandingkan dengan nilai-nilai kebaikan yang orang lain belum tentu dapatkan itu. Nah, kenapa saya katakan kadang-kadang bukan cuma istri, kadang suami juga susah. Contoh Asia, siapa suaminya? Firaun, kurang keras apa lagi? Kurang keras apa lagi, Bu? Suami ibu bukan Firaun. Asia Firaun. Firaun gak mau beriman, kerasnya luar biasa. Suami ibu masih beriman. Masa ibu tidak kurang sabar dibandingkan dengan Asia? Katanya pengen surga. Asia saja surganya terjamin. Ayat Quran turun ada. Menghadapi Firaun, Masya Allah masih sabar. Ibu tidak ada ayat Quran turun menjamin ibu. Dan suami ibu bukan Firaun. Kenapa ibu tidak bisa bersabar menghadapi suami ibu? Ketika suami ibu ada masalah, surga sedang didekatkan kepada ibu. Masya Allah. Tiba-tiba ibu tidak ada angin, tidak ada badai. Suami marah-marah. Mama, kenapa begini? Masya Allah. Kenapa mama ketawa? Surga. Masya Allah. Enak kehidupan. Selesai. Dan nanti yang marah capek sendiri, Pak. Capek sendiri, Bu. Capek sendiri. Ujung-ujungnya mikir. Alhamdulillah. Tenang gitu. Jadi pertama, hadapi setiap masalah dengan penuh ketenangan. Kalau tenang itu ada, solusi itu mudah. Kan saya pernah kisahkan, tidak sedikit orang punya masalah. Tabi'in punya masalah, yang lain punya masalah. Kan saya pernah katakan, ada canda-canda orang soleh itu luar biasa. Satu suami biasa-biasa saja, istrinya cantik jelita. Masya Allah, begitu istrinya dan kelihatan oleh suaminya. Melihat begini terpana. Sayang, kamu kenapa? Kata istrinya. Masya Allah. Kata suaminya, saya sangat bersyukur kepada Allah. Dianugerahi istri yang begitu cantik rupawan. Kata istrinya, kita berdua di surga sayang. Masya Allah. Kata suaminya, kok bisa? Kamu bersyukur mendapat anugerah seperti saya bersabar mendapat anugerah seperti kamu. Alhamdulillah. Bukankah orang sabar dan orang syukur di surga? Orang sabar masuk surga, orang syukur di surga. Suaminya tertawa terbahak. Kamu benar katanya. Tidak marah. Lihat jalan keluarnya. Dia tahu suaminya biasa-biasa. Lebih ideal suami orang lain dibandingkan dengan suaminya. Tapi dia tahu jalan masuk keluarnya. Bagaimana menyenangkan dengan canda yang luar biasa. Masya Allah. Kenapa mama begitu? Ya, mama sih seperti Asia. Walau papa memang tidak sedekat Firaun. Tapi nggak apa-apa lah. Cara masuknya nggak enak. Nggak enak cara masuknya. Cari cara yang paling bagus. Ya. Pertama, Alhamdulillah. Allah titipkan tipikal istri seperti itu untuk antum. Bukan kepada saya. Karena boleh jadi Allah menginginkan mempercepat antum ke surga. Pertama bersabarlah karena tidak ada istri yang sempurna. Seperti tidak ada yang suami yang sempurna. Saya sering katakan kepada antum semua. Mohon maaf kita ini manusia. Bukan malaikat, tidak juga setan. Malaikat tidak kenal salah. Setan tidak kenal benar.
Sepanjang suami istri menempatkan dirinya sebagai manusia, maka tenang kehidupan rumah tangga. Jadi kalau antum paham istri antum bukan malaikat, antum gak usah tuntut banyak kesalahan darinya. Justru kesalahan itu dimunculkan supaya antum bisa perbaiki. Alhamdulillah. Ya karena itu, saran saya adalah, pertama, bagaimana bersikap baiknya selalu ada di Quran, surah ke-16 ayat 125. Dikuatkan di Quran, surah ke-2 ayat 35. Ditegaskan di Al-Quran, surah ke-4 ayat 19. Alhamdulillah. Quran surah ke-16 ayat 125 ingin menegaskan cara yang terbaik dalam berdakwah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang yang belum paham dengan jalan Tuhanmu, ajak dengan cara yang bijak. Bijak kata hikmah itu dalam bahasa balaghah muqtadal hal. Muqtadal hal itu artinya menyampaikan bersikap pada seseorang sesuai dengan kadar keadaannya. Antum tidak bisa menyamakan semua orang. Seperti saya berdakwah di berbagai kalangan, tidak sama jenis jamaahnya. Ada yang bisa cepat menangkap, ada yang biasa-biasa, ada kalangan yang bukan fokusnya di sini, ada kalangan yang lainnya. Antum bicara pada orang dewasa dengan anak kecil akan berbeda. Seperti pada yang sepuh dengan pada yang biasa pun tidak sama. Karena itulah menyikapi ini, kata Quran, pelajari karakternya. Barangkali tidak masuk dengan cara antum yang seperti ini, masuk dengan cara yang lainnya. Misal, dia tidak senang, kemudian dikuliahi. Antum jangan jadi dosen. Antum jadi murid yang menanyakan kepadanya. Karena antum tanyakan, sampaikan, dia jauh merasa sudah punya ilmu. Orang yang merasa punya ilmu biasanya tidak mudah untuk diberikan pengetahuan. Saya sering katakan pada Anda, orang yang kebanyakan mengajar, biasanya suka lupa belajar. Begitu terbiasa mengajar, lupa dengan cara dia belajar. Sehingga ketika ada yang salah, susah untuk diingatkan. Cara mengingatkannya kita masih jadi murid, tidak jadi guru. Misal, salah dalam menunaikan sholat. Ya, apa di antara kesalahannya? Misal, terlampau terburu-buru. Dan dia merasa punya dalil untuk itu. Maka caranya antum bertanya. Tidak harus kemudian langsung menghentikan. Dalam porsi memberikan informasinya. Masya Allah mah, sholatnya tadi luar biasa. Iya dong pak. Mama kan juga belajar. Masya Allah. Ini mah yang papa baca nih. Yang seperti ini nih hadisnya. Kira-kira mama gimana tuh tadi yang seperti tadi? Cepatnya kayaknya papa belum dapat ilmunya nih. Coba supaya bapak bisa terapkan dalam kehidupan papa. Sebentar mama cari. Cari sampai di Google. Gak ketemu. Bisa itu kan? Kayaknya yang papa bagus tuh, pak. Dapat dari mana? Dilihat, sharing, cerita. Ya, atau dia temukan juga, ada kok pak. Walaupun di Google nggak ada, Google kan tidak Islami. Masya Allah misalkan, ada aja caranya tuh ya, nggak ketemu di situ. Maka terjadi seperti itu. Gimana mah? Kalau besok kita tanya aja mah sama Ustadz. Siapa Ustadznya mama? Kita tanya Ustadz mamah dulu. Boleh, ayo kita tanyakan. Begitu sampaikan bahwa ininya dapat pencerahan dari situ. Jadi bertemu di tengah-tengah. Antum tidak harus menjadikan kesalahan kecil jadi besar. Seperti yang besar, antum turunkan jadi kecil. Kalau seperti itu, mudah, ringan, tenang, nyaman. Dan tidak ada hal yang harus kemudian diperdebatkan dengan perdebatan-perdebatan yang tidak ada manfaat. Saya kalau dapat pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang tidak esensial, saya kadang-kadang jawab dengan yang secukupnya aja. Saya sedang di Mekah, Pak. Samping Jabal Qubais. Ada pertanyaan tiba-tiba dari seorang jemaah. Ustaz, kenapa burung gereja ada di Mekah? Masya Allah. Saya jawab, Pak, itu mu'alaf. Selesai. Alhamdulillah. Antum bahagialah teman-teman sekalian. Cita-cita antum ingin mendapatkan nilai kebaikan sisi Allah. Mendapatkan yang terbaik dalam kehidupan. Dikirimkanlah oleh pasangan hidup antum. Yang dengan itu rahmatullah. Teman-teman sekalian dikirimkan pahala. Ada pelanjaran. Bukankah merawat istri yang seperti ini lebih banyak mendapatkan kesabaran di dalamnya? Bukankah sabar syarat pertama masuk surga? Syarat pertama masuk surga itu sabar. Quran surah ke-13 ayat ke-24. Malaikat ketika mengunjungi penghuni surga menyampaikan kalimat ucapan selamat. Apa ucapannya? Sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya bisa masuk surga karena sabar saat menjalani kehidupan di dunia. Masya Allah. Dengan adanya masalah-masalah di rumah tangga, bukankah dengan itu ada solusi? Semakin banyak masalah, bukankah semakin ada kesabaran? Karena dalam Quran tidak pernah kesabaran disandingkan kecuali dengan masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Paling kiri sebelah atas. Perhatikan kalimatnya. Walanabluwannakum bisyai'. Kami akan uji setiap yang hidup dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah itu dimunculkan bukan ingin menjadikan kehidupannya bermasalah. Tapi supaya meningkat kualitas kehidupan, mendapatkan pahala di sisi Allah. Ya, minal khauf, khawatir. Khawatir, mulai gelisah. Ustaz adik kapan ya selesainya? Ini sudah jam sekian, ojek belum datang dan sebagainya. Bisa terjadi. Atau kehidupan, ada banyak kehidupan sosial, di kantor gelisah, di rumah tangga gelisah, wajar. Walju', mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, dari mulai sakit sampai dengan meninggal dunia. Wa thamarat, hasil kerja keras dirampas orang-orang lain. Bagaimana mengatasinya? Allahu Akbar. Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira pada orang sabar. Ternyata
Orang sabar itu ketika punya masalah malah gembira, Pak. Biasanya orang punya masalah itu tidak gembira. Ini malah gembira. Karena dia tahu, dia paham rumus. Paham rumus. Karena ketika Allah antarkan masalah, artinya Allah sedang mendekatkan surga pada dirinya. Karena rumus surga bersanding dengan kesabaran. Artinya ketika dia kirimkan, Allah kirimkan kepada orang ini masalah-masalah dan masalah bersanding dengan kesabaran, itu artinya semakin Allah ingin dekatkan dia ke pintu terbaik menuju surganya. Jadi teman-teman, mustahil kita hilang dari kesabaran. Dan mustahil kita akan menepikan persoalan dalam kehidupan. Setiap orang hidup pasti punya masalah. Kalau antum ingin diringankan persoalan dalam kehidupan, maka belajar tentang konsep sabar. Dan orang sabar, orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah antum mendengar ayat di Quran surah kedua? Ya misalnya, Quran surah kedua ayat 153 sampai 154, paling kanan sebelah bawah. Ya, Allah menyampaikan innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Allah dekat dengan orang sabar. Jadi kalau antum ingin dekat dengan Allah, antum harus sabar. Bagaimana cara sabar? Menghadapi masalah. Jadi ketika Allah kirimkan masalah, sebetulnya Allah ingin lebih dekat dengan antum. Ketika Allah ingin kirimkan masalah, Allah ingin mendekatkan antum ke surga. Saya mau tanya antum, pengen masuk surga atau tidak? Pengen. Ketika antum pengen masuk surga, berarti kalimat antum pengen menunjukkan antum pengen sabar. Ketika antum pengen sabar, berarti antum pengen punya masalah. Kalau antum minta surga, berarti antum minta masalah. Yang jadi masalah, kenapa ketika Anda minta surga, Allah kirimkan kuncinya berupa masalah, justru antum menghindarinya. Itu jadi masalah. Ingin masuk surga tidak? Ingin. Ingin punya masalah tidak? Tuh. Antum itu gimana? Kurang jelas apa lagi saya terangkan. Ya. Jadi ketika Anda punya masalah dalam kehidupan, wajar. Di rumah ada masalah. Maaf, bukan cuma Anda saja yang punya masalah. Nabi punya masalah. Rasul punya masalah. Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, kurang apa lagi dekatnya dengan Allah. Ayat surganya turun duluan sebelum beliau meninggal. Turun surah Al-Kawthar. Inna a'tayna kal kawthar. Muhammad SAW, kami telah jamin untukmu. Kami berikan untukmu surga terindah. Yang mengalir banyak keindahan dengan kenikmatan yang banyak di dalamnya. Sebelum meninggal, sudah ada ayat surga turun. Kamu sudah dijamin surganya. Dengan segala keindahannya. Tapi apakah jaminan itu menghentikan beliau dari masalah? Tidak. Beliau punya masalah dengan Sayyidah Aisyah. Beliau punya masalah dengan Zainab. Beliau punya masalah dengan istri yang lainnya. Dan ketika sabar itu ada, selesai masalahnya. Nabi, Rasul, status tinggi, jelas surganya. Berumah tangga punya masalah. Antum Nabi bukan, Rasul bukan. Nggak ada satupun ayat surga turun menjamin antum. Nggak ingin bebas dari masalah. Antum sehat. Kan? Jadi biasa aja. Kalau udah orang sudah paham ada masalah, alhamdulillah.